Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai perspektif saya terkait dengan paradigma pemerintah daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya apabila nantinya dalam perspektif saya ini ada kekeliruan karena saya juga manusia ya teman-teman yang tidak akan luput dari salah dan dosa. Oke, baik. Nah, menurut pendapat saya di sini terkait dengan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat beberapa poin-poin penting. Yang diantaranya yang pertama adalah pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi. Karena pada awal kemerdekaan dan masa Orde Lama itu, pemerintahan daerah lebih bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat itu memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pada masa reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuka jalan bagi paradigma desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri. Pergeseran ini mencerminkan pengakuan atas keberagaman lokal dan upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah. Nah, yang kedua adalah keseimbangan antara otonomi dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun desentralisasi telah memperkuat otonomi daerah, pasal 18 juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, meskipun daerah memiliki kekuasaan lebih luas, otonomi tersebut harus dijalankan dalam kerangka aturan nasional yang menjaga keutuhan NKRI. Paradigma ini, menurut saya, menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar otonomi tidak berubah menjadi disintegrasi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengakuan istimewa daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar juga mengakomodasi keberagaman dengan memberikan ruang-ruang bagi daerah khusus dan keistimewaan seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Pengakuan terhadap keistimewaan ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai identitas lokal ke dalam sistem pemerintahan nasional, meskipun dalam implementasinya menuntut penyesuaian terus-menerus agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Kemudian, yang terakhir, menurut saya, perubahan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal Undang-Undang 1945 itu telah membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. Otonomi daerah telah memungkinkan pemerintahan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Akan tetapi, di samping membawa dampak positif, juga akan membawa dampak negatif jika tantangannya tidak diatasi ya teman-teman. Seperti yang pertama, kapasitas pemerintah daerah. Sebab tidak semua daerah itu memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola otonomi secara optimal. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan. Perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah yang maju dan tertinggal. Dan yang terakhir adalah terjadinya risiko korupsi. Sebab peningkatan kewenangan di tingkat daerah itu sangat membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi. Oke, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa diambil kesimpulan bahwa paradigma pemerintahan daerah dalam pasal Undang-Undang 1945 itu mencerminkan upaya Indonesia untuk menghargai keberagaman lokal, sekaligus menjaga kesatuan NKRI atau nasional. Pergeseran menuju desentralisasi merupakan langkah progresif dan demokratisasi pemerintahan, meskipun tantangan seperti ketimpangan pembangunan dan kapasitas daerah harus diatasi melalui reformasi struktural dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Dan perlu juga diingat bahwa desentralisasi juga memerlukan adanya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pemerintahan itu, daerah tersebut tidak menyalahgunakan wewenangnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan perspektif saya mengenai paradigma pemerintah daerah dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.